Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya sedang berada di Jakarta Timur. Jakarta Timur, tepatnya di Pasar Rebo. Ya, pada malam hari ini saya sedang bersama teman lama saya dari dulu sampai sekarang, dan semoga sampai ke depannya masih terus berteman, bisa menjadi keluarga. Ya, yang bernama Bapak Lukman Hakim. Ya. Di sini saya itu dibimbing oleh beliau, bukan dibimbing ya, bahasanya dia apa ya, diantar-antar lah kemana-mana itu sama beliau gitu. Ya. Oke, pada malam hari ini saya akan membuat video khusus untuk istri tercinta, yaitu Neng Kulsum Maisaroh. Ya, yang alhamdulillah besok nanti tanggal 28 itu adalah hari jadi atau hari anniversary yang ke-1 tahun usia pernikahan kita. Mudah-mudahan pernikahan kita itu bisa langgeng dan jodohnya sampai akhir hayat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, langsung saja ini mau buat konten ya. Kontennya sama Bang Lukman ya. Kita tanya-tanya sebentar terkait apa ya, keder sebenarnya lu ya. Aduh. Ngomong banget. Ya, supaya rada mencair kita ngopi dulu ya. Ya, intinya saya sangat bersyukur sekali Bang Lukman. Kenapa? Karena usia pernikahan saya dengan istri saya itu bisa mencapai yang ke-1 tahun, dan alhamdulillah bisa dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ridho Faizur Rahman Al-Faton. Dan minta doanya juga kepada para penonton supaya Bang Lukman ini cepat diberikan anak juga. Amin ya Allah Rabbal Alamin ya. Oke, kita dulu. Ngomong apa? Orang bisa kita di ngomong. Akhirnya nakor kita bisa jawab. Ngomong bisa. Nakon priwe ya? Aduh, dalag bayang ini. Ya, ini aslinya begini ya, Bang Lukman ini aslinya dia tuh orangnya sangar gitu. Sangar, cuma kalau di depan kamera katanya ini mati gaya lah. Barangkali ingin mengucapkan sesuatu. Ya, mungkin ucapan dari saya untuk teman sekaligus keluarga saya, Rohimuddin Al-Faton beserta keluarga kecilnya. Di usia pernikahan yang 1 tahun ini, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, lebih saling memahami dan saling menyayangi. Dan untuk anaknya, mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti dan soleh, serta berguna bagi nusa dan bangsa. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk istri tercinta, ketahuilah bahwa di sini ya, nah, Neng Kulsum Maisaroh ya. Oh, kirain istri kamu. Untuk istri tercinta, lihatlah di sini suamimu jauh-jauh dari Cirebon ke Jakarta hanya untuk, ya kan, salah satunya membahagiakan, membuktikan bahwa seorang suami itu ketika sudah
mencintai atau memilih seorang wanita sebagai pendamping, maka dengan cara apapun juga dia akan selalu berusaha untuk membahagiakannya, ya kan? Jadi jangan sampai disia-siakan untuk orang yang benar-benar tulus mencintai Neng Kulsum ini, ya. Mungkin itu saja pesan dari saya. Semoga hubungan kalian semakin harmonis ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas doanya kepada Bang Lukman. Mungkin untuk seterusnya kita sharing terkait rumah tangga kita. Ya, artinya apa? Artinya walaupun yang namanya pernikahan itu sama, dalam artian sama itu setiap orang pasti merasakan pernikahan. Tetapi setiap rumah tangga itu mempunyai masalah yang berbeda-beda, ya. Walaupun ada orang yang lebih tua yang berkata kita itu lebih dahulu daripada kalian, memang benar dari segi usia, dari segi pengalaman memang benar, mereka itu lebih mendahului. Tetapi jangan disamakan. Kenapa? Pertama, watak laki-laki dan perempuannya itu jelas berbeda. Maka potensi permasalahan yang akan muncul pun pasti akan berbeda juga. Dan cara menyikapinya pun pasti akan berbeda. Mungkin bagi para mereka yang sudah berpengalaman, ketika ada permasalahan pasti menyikapinya itu dengan dewasa, ya, karena memang mereka sudah dewasa dan pengalamannya sudah banyak gitu ya. Tapi bagi ukuran usia saya dan Bang Lukman ini kita berdua itu masih satu angkatannya, masih satu umuran, masih lahiran tahun 95 sama. Jadi jiwa mudanya itu masih meronta-ronta, ya. Tapi satu yang kami pegang yaitu demi kebahagiaan keluarga, anak dan istri, seberat apapun ujiannya kami akan terus berjuang, betul tidak? Ya, seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya rasakan selama berumah tangga dalam kurun waktu 1 tahun ini, memang banyak sekali lika-likunya. Dan kata orang juga yang memiliki ujian lebih berat dari saya, ujian saya ini belum ada apa-apanya. Ya, intinya apa? Ketika kita diberi ujian atau cobaan dalam hidup, khususnya di bidang rumah tangga, entah itu dari segi ekonomi, pekerjaan, atau faktor keturunan, itu kita jangan pernah berkecil hati atau merendahkan diri. Naudzubillah, bahkan sampai merendahkan pasangan atau sampai menghinakan pasangan gitu ya. Kenapa? Tataplah ke atas. Dalam artian ujian yang kita dapatkan dari Allah ini, kalau kita mau berkeliling di sekitar kita, itu pasti masih banyak yang ujiannya lebih berat, yang belum tentu kita itu bisa melewati gitu. Artinya apa? Saya bisa ngomong begini itu karena beberapa minggu saya keliling di Jakarta, itu ya Allah, ya, saya mentafakuri bahwasanya ujian saya ini dalam rumah tangga itu masih belum ada apa-apanya gitu. Ya. Makanya apa? Ujian yang saya dapetin ini, makanya saya tidak gampang menyerah gitu. Sampai kapanpun saya akan terus berjuang untuk rumah tangga saya, untuk membahagiakan anak dan istri saya. Astagfirullahaladzim. Minus. Ya, intinya seperti itu. Ada beberapa teman juga yang sharing ke saya terkait rumah tangganya. Masalahnya sih memang sama, yaitu sedang diuji. Cuma bagi dia berat sekali katanya ujiannya. Akhirnya saya bandingkan gitu dengan ujian yang sedang saya rasakan. Mereka bilang, teman saya tuh bilang katanya, oh iya ya ternyata ujianmu lebih berat daripada saya katanya. Nah, dari situ ya, makanya menurut pendapat Bang Lukman itu gimana ketika kita sedang
dihadapkan dengan sebuah ujian dalam rumah tangga ataupun kehidupannya. Karena Bang Lukman ini kan usia pernikahannya itu sudah 3 tahun lebih ya Bang Lukman ya. Ya, mudah-mudahan tetap langgeng, tetap bahagia selalu ya. Saya ingin menggali pengalaman beliau selama berumah tangga 3 tahun ya, karena secara waktu kan beliau lebih berpengalaman lah. Karena saya baru 1 tahun, beliau sudah 3 tahun itu. Oke, silakan Bang Lukman. Kita slow saja Ya, jadi kalau menurut saya pribadi, apa tadi yang sudah disampaikan oleh teman saya Rohimuddin, bahwa memang yang namanya berumah tangga itu cobaannya berbeda-beda. Ada yang ditimpa karena ekonomi, ada juga yang ditimpa karena mertua, ada juga yang karena keturunan, itulah bermacam-macam. Ada juga yang tergoda karena rangga. Nah, itu yang sulit yang sulit diselesaikan itu. Dilewati. Betul ya. Jadi kalau untuk penyelesaian sendiri, kalau setiap orang itu ya mempunyai penyelesaian masalah masing-masing. Tapi tidak salah atau alangkah lebih baiknya ketika kita mempunyai masalah, khususnya dalam hal rumah tangga, ya kan? Alangkah baiknya kita mencari solusi yang ada di ajaran agama kita seperti apa gitu ya kan. Yang pertama kan kita tahu semualah ya kan. Ada ayat yang mengatakan wasta'inu bisobri wassalah ya kan. Salah satu solusi meminta pertolongan ya kan adalah dengan sabar dan sholat. Itu yang pertama menurut saya, ibaratnya semua orang mungkin bisa melakukannya ya. Itu dulu garis besarnya ya kan. Adapun untuk ikhtiarnya, kita juga selaku umat beragama itu kan dianjurkan atau bahkan diwajibkan namanya berikhtiar ya. Jadi untuk ikhtiar ini kan kita berbeda-beda. Ibaratnya ada seseorang yang mengikhtiari bagaimana hubungan ini untuk tetap berlanjut dan tetap langgeng itu dengan cara misalkan kalau memang dia karena faktor ekonomi, berarti kan yang kita ikhtiarkan adalah memperkuat ekonomi seperti itu ya. Bila mana memang ditimpa faktor keturunan, berarti yang harus kita perbaiki itu bercocok tanam, pola hidup kita ya kan, apakah sudah sesuai atau tidak dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu sih ya kan. Yang paling terpenting sih menurut saya itu continue atau ibaratnya istiqomah gitu loh. Kadang kita menyelesaikan masalah baru ibaratnya mencoba sekali 2 kali ya kan, dirasa sudah tidak berhasil ya sudah. Nah ini yang harus kita perbaiki gitu loh. Jadi jangan menyerah sampai ada hasilnya seperti itu kawan. Mungkin itu boleh. Oke baik Bang Lukman, kalau tidak keberatan, saya ingin belajar banyak terkait pengalaman rumah tangga sampean, dalam artian apa saja sih ujian-ujian yang pernah diberikan oleh Tuhan dan sampai sekarang sampean bisa melewati dengan istri selama 3 tahun itu ujiannya apa dan cara penyelesaiannya gimana. Ini perlu digarisbawahi, maksudnya itu bukan untuk mengulik rumah tangga sampean, tapi yang dicari itu cara penyelesaiannya, barangkali ini bermanfaat bagi para penonton dan juga bagi rumah tangga saya pribadi seperti itu. Monggo silakan. Untuk saya pribadi selama kurang lebih 3 tahun, sekitar 3 tahun 2 minggu ini ya kan, memang banyak ibaratnya macam ragam permasalahan dalam rumah tangga ya kan, dari mulai faktor ekonomi ya kan, terus faktor yang kedua keturunan juga, yang ketiga juga ibaratnya
bisa dibilang kesetiaan kawan. Dan itu sangat sulit. Nah ya, tiga ini kita mungkin ya. Jadi pernah ibaratnya saya itu ditimpa ibaratnya paceklik ekonomi kawan, ya kan. Tapi di situ emang kita sudah berkomitmen, ibaratnya itulah pentingnya pernikahan di awal, namanya komitmen itu, ya kan. Jadi emang komitmen itu nanti kedepannya ketika kita ada masalah itu ibaratnya buat tameng kita, ya kan. Ibaratnya buat tameng kita ngomong sama pasangan kita, contoh di awal nikah kita mengatakan ya kan, sesulit apapun ekonomi ya kan kita hadapi bersama-sama sampai ibaratnya ekonomi pulih kembali, ya kan. Atau bisa juga keturunan yang belum kunjung ibaratnya dikasih sama Tuhan, ya kan. Kita ibaratnya berusaha bersama-sama gitu kawan ya. Jadi komitmennya terpenting itu komitmen dalam sebuah hubungan gitu loh. Karena memang kalau sudah nggak komitmen itu ya sulit gitu loh, ya kan. Kita itu berbeda, tapi bukan berarti tidak bisa bersama atau bersama itu tidak harus sama seperti itu. Yang terpenting kan itu satu tujuan gitu kan, ya kan. Gitu. Justru dalam rumah tangga itu harus adanya berbeda. Ah, ya kita dengan pasangan juga kan berbeda. Kalau sama adu pedang nantinya. Kan repot kawan. Beda jenis kelamin. Oh iya, siap. Jadi perbedaan itu adalah keniscayaan, bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Nah, apalagi ibaratnya menimbulkan perpecahan seperti itu kawan, kurang lebih. Jadi ya intinya sih ya seperti itu. Komitmen itu memang penting kawan. Jadi apapun yang tengah apa ya? Kena kabe mas. Jadi intinya seburuk apapun pasangan kita, karena yang namanya pasangan suami istri itu saling melengkapi. Betul. Ya. Jadi ketika pasangan kita yang sedang berada dalam jalan yang belok-belok, ya kita sebagai pasangannya harus meluruskan, harus mengingatkan, ya kan? Betul. Itu kan salah satu komitmen juga menurut saya. Ya. Jadi jangan sudah lagi ekonomi terpuruk, ditambah salah satu pasangannya lagi error itu dalam artian nggak karuan, malah ditinggal. Nah, jangan seperti itu menurut saya. Kalau seperti itu kurang bagus lah dalam berumah tangga. Kurang bagus, bahkan tidak bagus. Tidak kawan. bagus. Iya. Kita penjelasnya gimana kalau seperti itu? Ya, kalau begitu intinya ya intinya nggak bagus lah, ya kan. Kita berumah tangga itu kan semua orang menginginkan ibaratnya rumah tangga itu sehidup semati, kawan, betul nggak? Ya kan. Jadi sebisa kita masalah apapun, sebesar apapun, selagi itu masih bisa kita handle, kita tangani, ya kita tangani gitu loh, ya kan. Dan pelarian itu bukan sebuah solusi kawan, atau apalagi meninggalkan. Percaya itu. Pelarian dan meninggalkan itu bukan solusi. Orang yang melarikan diri atau lari dari masalah, bahkan dia selalu terbayang-bayang gitu loh. Masalah ini selalu mengejar gitu. Percaya itu kamu. Jadi masalah itu kita selesaikan. Seperti itu kurang lebih kawan. Gimana ya? Kalau misalkan meninggalkannya itu karena kesalahan dari salah satu pasangan kita, apakah meninggalkan itu lebih baik? Bisa diulangi? Jadi kalau misalkan, ya kan tadi kan katanya yang namanya melarikan diri atau pelarian itu kan tidak bagus. Ya betul. Nah, kalau misalkan pasangan kita itu meninggalkan hanya karena permasalahan yang kecil, atau bisa dibilang kesalahan itu bisa diberesi lah atau bisa diperbaiki gitu, tapi dia tetap mau meninggalkan misalkan. Nah, apakah otomatis kan pasangan kita itu kalau tidak kuat atau tidak kesetiaannya tidak besar gitu, otomatis kan dia akan berpikir sudahlah kita pisah saja gitu. Itu kan merupakan salah satu sebuah bentuk pelarian lah atau ingin meninggalkan. Nah, itu seperti apa kalau demikian? Apakah
sikap yang diambil tersebut itu memang sudah seharusnya atau bagaimana bagusnya menurut beliau, menurut pandangan sampean selama berumah tangga itu? Kalau untuk saya pribadi, untuk menanggapi persoalan seperti itu adalah yang pertama, memang yang harus kita perbaiki adalah komunikasi, kawan. Karena apa? Biasanya sumber permasalahan itu berasal dari miskomunikasi, kawan. Betul, ya kan. Jadi memang komunikasi antar sesama kita dan pasangan harus saling terbuka. Kalau memang ada masalah, apa masalahnya gitu kan. Ibarat contoh seperti ini, ya kan. Ketika kuku kita panjang, yang kita ketika kuku kita panjang, tidak mungkin kita memotong tangan kan. Yang kita potong pasti kukunya, betul? Begitupun dalam urusan rumah tangga. Ketika terjadi masalah, ya kan, bukan rumah tangganya yang diselesaikan dalam artian perceraian, tapi bagaimana permasalahan ini bisa kita selesaikan. Begitu menurut saya. Intinya komunikasi yang baik antar sesama pasangan. Seperti itu menurut saya. Siap. Kayak begitu ya para penonton. Jadi tujuan konten ini dibuat yaitu bukan untuk menceritakan atau membuka aib atau pengalaman-pengalaman rumah tangga yang kurang menyenangkan, bukan, tetapi sebagai bahan pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi saya dan juga Mang Lukman ini, yang harapannya nanti kedepannya itu keluarga kita semua, keluarga yang menonton juga, itu bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya nanti bisa bahagia di dunia wal akhirah. Ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat happy anniversary kepada istri saya tercinta, yaitu Neng Kulsum Maisaroh. Semoga engkau di sana itu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, ya, jaga terus anak kita berdua ya bukan bertiga ya. Yaitu Ridho, semoga Ridho juga senantiasa dalam lindungan Allah dan disehatkan semua ya. Intinya saya di sini itu sedang ngopi ya di pinggir jalan ini, di bawah apa ini loh? Di bawah jalan flyover Jakarta Timur ya. Saya di sini itu sedang satu mencari pengalaman ya, dua mencari kerja, tiga mencari refreshing. Penting ya untuk membahagiakan keluarga yang di rumah. Jelas tujuan utama itu, dan semoga apa yang dicita-citakan itu bisa hasil maksud ya. Mungkin itu saja ya Lukmannya ya. Pengalaman-pengalaman yang bisa di-share kepada teman-teman semua. Apabila dari penonton ini mempunyai pengalaman rumah tangga yang berbeda, silakan boleh dituliskan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan saya respon dengan cepat. Kalau bisa ngasih solusi, ya kita akan kasih solusi. Kalau enggak ya kita jempol saja paling ya. Nah, seperti itu. Oke, apalagi ini? Terima kasih untuk waktunya. Salah kebalik dong, ada juga saya. Terima kasih sekali Bang Lukman atas waktunya dan semuanya yang telah diberikan kepada saya. Semoga barokah. Dan ya intinya doa untuk sampean itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata gitu. Intinya semoga yang terbaik lah, yang terbaik dan yang paling terbaik untuk sampean dan keluarga gitu. Ya mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak berakhir di sini pemirsa ya. Karena memang kita sudah lama banget gak bertemu ya Luk ya. Sudah lama banget. Dan alhamdulillah sekali dipertemukan saya berhari-hari nginep di kontrakan di sini. Merepotkan. Ya. Cuma harus diniati ya Luk ya. Insyaallah. Boleh minta doanya buat istri saya. Contoh doa pribadi. Ya doa. Apa? Ya doa aja. Mau kan Allah maafirlah.
Ya, untuk Neng Kulsum dan anak, mudah-mudahan menjadi istri dan anak yang soleh, yang berbakti. Oh iya, anak yang soleh dan istri yang soleha, ya kan? Sayanya juga soleh dong. Dan untuk Bapak Rohimuddin, semoga menjadi ayah yang bisa menjadi contoh uswatun hasanah buat anak dan istri tercintanya. Doa saya ya mungkin hanya sepatah kata ya kan. Doanya seperti itu saja ya kan, karena saya berhubungan nggak bisa bahasa Arab jadi ya demikian mungkin. Oke, baiklah. Sekian bincang-bincang malam pada malam hari ini bersama sebenarnya itu Ustadz ini ya. Ustadz di pondok apa itu? Pondok Almanar. Ya, alhamdulillah setelah berbincang-bincang ada sedikit secercah cahaya di hati dan pikiran saya yang bisa membuat saya lebih rileks, lebih tenang seperti itu, dan minta doanya juga kepada para penonton. Insya Allah pulang dari sini besok saya akan ke Sumedang, akan menyambangi kawan lama juga di sana yang bernama Ahmad Oo. Ya, beliau itu di sana sudah sukses sekali kan, menjadi bos bubur. Ya, jangan ke sana pengen nyicipin buburnya. Apakah sama enaknya dengan tukang buburnya yang naik haji itu? Ya. Seperti itu. Oke. Semoga video ini bisa memberikan manfaat tanpa adanya menyinggung pihak manapun. Murni video ini dibuat hanya untuk pengalaman dan pelajaran bagi kita semua. Syukur-syukur bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Ya, komen-komen di bawah. Salamnya juga, saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Komandan Siti Amalia, Siti siapa tuh? Siti Amila, istri tercinta dari Bapak Lukman. Ya, semoga lagi-lagi semoga intinya doa terbaiklah buat Bapak Lukman dan juga Ibu Komandan Siti Amila. Semoga sehat selalu. Nah, seperti itulah istilah jos bawel. Ya, oke, mungkin kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makarunku? Kain tas doa ya.